Yang pertama dari kitab Keluaran, saudara, kita akan lihat bersama pada ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca ayat 7 dan ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlah. Mereka pertama banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal. Saudara, seperti itulah yang terjadi tengah-tengah bangsa Israel ketika mereka ada di Mesir. Lalu kemudian mereka tidak menyadari, mereka begitu menikmati hidup di Mesir, mereka begitu merasa nyaman di Mesir, tetapi mereka tidak membayangkan dan tidak pernah membayangkan bahwa keadaan bisa berubah seketika. Dan memang inilah kehidupan. Kehidupan ini bisa berubah seketika. Amin, saudara. Hidup ini bisa berubah seketika, loh, saudara. Hidup ini bisa berubah seketika. Kita tidak pernah membayangkan bahwa pandemi corona ini bisa sampai di Indonesia. Kita berpikir Wuhan, waduh ya di Wuhan, cuma di Wuhan. Kita nggak pernah berpikir, saudara, bahwa itu kemudian juga sama seperti di Wuhan, di lockdown, nggak bisa kemana-mana. Kita nggak pernah membayangkan bahwa di Indonesia satu saat juga akan mengalami seperti ini. Dan ternyata terjadi juga. Dan inilah kehidupan, saudara. Inilah kehidupan. Suka atau tidak, sadar atau tidak, mengerti atau tidak, tapi setiap kita harus mendengar firman ini bahwa hidup ini bisa berubah seketika. Hidup ini bisa berubah tanpa harus bertanya kita sudah siap atau enggak. Saya melihat bahwa orang Israel nggak siap. Ya, ketika perubahan itu terjadi begitu dahsyat, begitu drastis, bangsa Israel tidak siap untuk menghadapi. Kenapa? Karena kenyamanan. Karena mereka merasa bahwa sudah enak hidup di Mesir. Ini yang berbahayanya. Itulah sebabnya yang saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa mengapa Allah seringkali mengizinkan kita masuk dalam masalah-masalah kehidupan. Ya. Mengapa Allah selalu mengejutkan kita dengan masalah-masalah kecil, masalah-masalah sepele, tapi ada selalu kita selalu hadir itu, saudara. Karena memang Allah sudah mempersiapkan kita, saudara. Allah selalu mempersiapkan saudara untuk menghadapi satu perubahan-perubahan yang besar. Ketika pun itu terjadi dalam hidup kita, sampai kita tidak bingung, sampai kita tidak kaget, sampai kita tidak keteteran dengan perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Seperti kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Kejadian pasal 22, Bapak Ibu Saudara, tolong kita lihat sama-sama Kejadian pasal 22. Nanti kita balik lagi di Keluaran ini, saudara. Kejadian pasal 22, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang pertama saja. Ayatnya yang pertama saja. Kejadian 22 ayatnya yang pertama. Sama-sama kita baca ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya. Tolong sama-sama baca sama saya bagian kalimat yang terakhir, ayat yang pertama, saudaraku. Bagian kalimat yang pertama. 1, 2, 3. Setelah semuanya itu, cukup sampai di situ, saudara. Setelah semuanya itu. Setelah semuanya, kalimat ini, ayat ini dimulai dengan kalimat yang penting. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Setelah semuanya itu apa? Setelah semuanya itu adalah semua pengalaman-pengalaman Abraham yang Allah izinkan terjadi. Baik waktu dia di Gerar, waktu dia ada di Mesir, waktu dia menghadapi masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia menghadapi yang namanya masalah bersama dengan saudara, ponakannya Lot, ya saudara. Setiap masalah-masalah itu menjadi satu modal buat Abraham. Makanya firman Tuhan bilang ini, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Sampai di sini sudah ngerti ya, saudara? Ya.
Setelah semuanya itu, kenapa? Karena ayat pertama itu kemudian muncul, Abraham dikejutkan dengan sebuah firman yang sangat mengagetkan Abraham. Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yang Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan. Ayat yang kedua kemudian datang sesuatu yang mengerikan, datang sesuatu yang menakutkan buat Abraham, datang satu firman yang gak pernah Abraham bayangkan. Ini kan gak pernah diduga, ini gak pernah dibayangkan sama Abraham, bahwa Allah berfirman, ambillah anakmu yang engkau kasihi. Tuhan tahu anak ini anak yang dikasih sama Abraham. Itu sudah. Tetapi kalimat ini, ayat yang pertama ini dimulai dengan kalimat setelah semuanya itu. Artinya begini, Abraham sudah mengalami itu banyak penyertaan Tuhan, banyak pembelaan Tuhan, tapi di dalamnya juga ada banyak ujian-ujian yang Abraham sudah alami. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang Abraham sudah alami. Tapi itu menjadi modal Abraham untuk masuk dalam pasal 7a, pasal ke-22 kitab Kejadian. Tanpa semuanya, tanpa cerita Lot memberontak, lalu kemudian Lot memisahkan diri, tanpa cerita bagaimana orang-orangnya Lot berantem dengan orang-orangnya Abraham, tanpa cerita-cerita itu semuanya, saudaraku, ya, maka Abraham tidak pernah mampu menghadapi Kejadian pasal 22. Karena Kejadian pasal 22 itu sebuah peristiwa yang mengerikan sebetulnya. Yang kalau sampai ke Abraham gagal, ya sudah selesai, semua janji Tuhan selesai. Nggak pernah tergenapkan dalam hidup Abraham. Sampai di sini saya berharap kita mengerti, saudara, bahwa begini, saudaraku, bahwa semua kejadian-kejadian ini, saudaraku, ya, semua masalah pergumulan hidup yang kita alami itu sedang mempersiapkan kita masuk dalam sebuah peristiwa yang lebih besar. Tetapi kemuliaan yang lebih besar juga ada, amin, saudara. Kemuliaan yang lebih besar juga, tetapi lewat sebuah ujian yang lebih besar. Dan semuanya itu, saudaraku, bisa terjadi kalau apa? Kalau kita belajar dari peristiwa-peristiwa yang kecil. Kalau kita mulai belajar taat dari peristiwa-peristiwa yang kecil. Kita mulai belajar mengerti Tuhan dari peristiwa-peristiwa yang kecil. Kita mulai belajar diproses dari peristiwa-peristiwa yang kecil. Kita nggak akan bisa masuk pada pelajaran yang besar kalau kita tidak melewati pelajaran-pelajaran yang kecil. Dan kita menolak pelajaran-pelajaran yang kecil, ujian-ujian, masalah-masalah yang kecil. Makanya dalam menghadapi masalah-masalah yang kecil, mulailah merespon dengan cara yang benar. Ada amin, sudah. Dengan respon yang benar. Kalau suatu saat ada sesuatu yang tidak menyenangkan, tetaplah belajar mengucap syukur di dalamnya. Ada amin, sudah. Mulailah belajar mengerti, mulailah belajar sabar. Enggak sedikit-sedikit emosian, sedikit-sedikit umpatan yang keluar, kata-kata makian. Sampai akhirnya ketika kita masuk dalam pelajaran yang lebih besar, yang sangat besar, kita nggak mau. Kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita tidak terlatih untuk bisa menyelesaikan, bisa merespon sesuatu dengan benar. Gitu. Setiap ada masalah kecil, setan. Setiap ada masalah kecil, marah, emosi yang keluar. Setiap kali ada masalah kecil, bersungut-sungut yang keluar. Akhirnya apa? Kita nggak pernah terlatih. Saudara, tubuh kita, tubuh rohani kita, ya saudara, nggak pernah terlatih untuk menghadapi satu masalah-masalah yang lebih besar. Karena setiap kali responnya respon yang negatif, setiap kali responnya respon yang nggak bagus. Yang keluar cuma makian, yang keluar cuma sungut-sungut, yang keluar emosi. Saya melihat, bagus saudara, saya melihatnya bahwa Abraham itu dilatih dari peristiwa-peristiwa kecil. Waktu dia melihat Lot memberontak, dia pengen marah. Abraham gak punya rasa marah, nggak mungkin. Abraham punya rasa marah. Abraham pengen giniin Lot. Dasar ponakan nggak tahu diri. Iya.
Kurang ajar kamu ya. Kamu tuh saya pungut. Kamu saya angkat. Saya kasih masa depan sama kamu. Gak tahu diri kamu. Pengen. Abraham juga pengen begitu. Tapi Abraham belajar mengendalikannya. Ada amin, saudara? Waktu Lot diambil sama gerombolan orang-orang, pengen Lot bilang begini, syukurin. Tapi apa yang dia lakukan? Artinya bergejolak, artinya berperang antara dia mau berbelas kasihan atau dia mau menyimpan yang namanya rasa marah. Ini Abraham sama kok kayak kita. Abraham nggak beda sama kita. Dalam diri Abraham juga ada yang namanya rasa-rasa seperti itu tuh, sudah. Bukan berarti rasa itu Abraham, aduh, apa sih rasa marah tuh? Apa sih rasa kecewa tuh? Enggak. Bahkan itu bergumul dalam dirinya Abraham. Bahwa itu seringkali begitu menguasai. Tapi ini yang kita belajar dari Abraham. Abraham belajar menguasai semuanya. Abraham belajar mengendalikan semuanya. Sampai Abraham dibawa masuk ke sebuah ujian yang lebih besar. Yang pastinya ujian yang lebih besar itu mendatangkan kemuliaan yang lebih besar. Bisa bilang apa ya, saudara? Yang pastinya ujian yang lebih besar itu mendatangkan kemuliaan yang lebih besar. Ujian yang tidak biasa, ujian yang tidak wajar, tapi mendatangkan kemuliaan yang tidak wajar juga. Bisa bilang amin, saudara? Kemuliaan yang hebat, kemuliaan yang tidak terkatakan. Tapi yang saya mau katakan tadi, saudara, seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa inilah setelah semuanya itu, ini yang mestinya kita perhatikan. Kita nggak pernah belajar. Seringkali kita anggap bahwa yang begini-begini itu anabe. Waktu anak saya, waktu Mika masih sekolah, saudara. Waktu Mika masih sekolah, masih SD, SMP, SMA gitu ya, saudara. Selalu ada tugas, ada tugas. Tugas bikin presentasi. Ya, nyusun apa, saudara. Nanti pakai gambar, gambar ini nanti akan dirangkai jadi sebuah presentase gitu. Tapi tahukah saudara, hal-hal yang seperti itu ternyata mempersiapkan dia untuk masuk dalam sebuah hal yang lebih besar. Saya suka lihat, ini guru yang gagah aja ya. Anak masih kecil kayak gini, saya ingat waktu dia masih kelas berapa tuh, saudara? SD. Kayak digenjot bisa nih anak nih, kayak digenjot bisa anak. Ini guru ini nggak punya otak ya. Ini guru ini nggak punya perasaan ya. Tapi itulah cara. Dan sama halnya saya mau bilang, itulah Tuhan juga punya cara kepada saya dan saudara. Amin, saudara. Dia seringkali membuat hal seperti anamali, kang kian belum peragat, kang kian belum selesai. Yang ini baru ambakan. Oh, tidak ada lagi. Mungkin itu juga yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Ada apa? Dari urusan keluarga, urusan anak yang nomor satu, nanti ada lagi yang nanti urusan belum lagi yang namanya ngurusin apa lagi, ngurusin ini lagi, ada masalah ini. Tapi yang ini, saudara, yang kita mesti lihat, yang kita mesti perhatikan responmu. Perhatikan respon kita waktu kita menghadapi semua. Adakah yang cuma lihat waktu kita menghadapi itu respon kita keluh kesah? Aduh, pegel, mati baik. Iya kan? Mati baik.
mengkenen, bisa kurit mengkenen. Harusnya sikap kita, maaf nih saudara, walaupun sebetulnya ini hati pegel, tapi bukankah firman Tuhan aja mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Amin. Hati ini memang nyesek. Saya nggak bilang nggak boleh nyesek, saudara. Bukan nyesek, tetap nyesek. Pegel, aduh ya pegel. Pegel badan bisa diurut, pegel hati siapa ngurut? Cia ile. Jadi gawe nangis ya saudara. Pegel apa sih Pak? Anak yang ngurut. Pegel hati siapa kan ngurut? Jadi dawa urusan. Tapi bukan ke firman Tuhan juga ngajar sama kita. Dalam segala perkara mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan inginkan, saudara. Nah ini juga berlaku buat saya, dan saya juga berjuang, saudara. Dan saya juga berjuang dalam diri saya untuk meresponi setiap hal dengan cara yang benar, walaupun kadang-kadang seringkali yang muncul salah juga. Tapi paling tidak ada satu usaha, dan ketika kita sudah salah kita minta ampun sama Tuhan. Ampun Tuhan, sudah salah, sudah keceplosan, emosi yang keluar, salah Tuhan, gak ada ucapan syukur. Tapi paling tidak kita diingatkan dan kita memperbaiki lagi. Tapi ada orang-orang yang ayo memang udah gayanya begitu, dan orang ketika diingatkan bilang begini, ya pribet terus, ya memang mungkin kuribet, memang mungkin terus pribet. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak pernah terlatih. Ketika perubahan hebat terjadi dalam hidup kita, kita nggak pernah terlatih. Akhirnya kalah. Seperti Israel. Israel ditindas dan nggak bisa buat apa. Kenapa? Karena saya melihatnya mereka begitu nyaman dengan hidup. Mereka tidak pernah belajar dari peristiwa ke peristiwa. Karena mereka terlalu nyaman, dan kenyamanan itu menjadi sesuatu yang mereka dambakan. Memang kenyamanan juga kita dapatkan. Tapi ketika hal-hal seperti itu terjadi, ya sudah, kita terima dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, dengan hati yang belajar menyerah, berserah sama Tuhan, bahwa semuanya pasti mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara. Biar ini nggak jadi teori, ini juga nggak jadi teori buat saya, ini juga tidak menjadi teori buat saudara. Tapi ini menjadi sebuah praktek hidup dalam hidup saya dan saudara. Sehingga ketika hal-hal yang kayak gini nih sudah terjadi, kita percaya bahwa ini ada sebuah latihan kecil kita. Kalau latihan kecil saja sudah membuat kita sudah nggak direspon dengan benar. Bagaimana kita mau bertanding, saudara? Dalam sebuah pertandingan yang besar, yang kemudian akan menentukan gini, saya kalah atau saya menang. Oh, hidup ini nanti satu akan masuk dalam sebuah pertandingan kalah, dan kalau yang kemarin, kalau yang ini sudah latihan ini nggak ada kalah menang. Kalaupun kalah menang, tinju atau pingpong tapi sesama teman, memang itu latihan, judulnya latihan. Tapi ada satu turnamen nanti satu saat, saudaraku, ya, sebuah peristiwa besar dalam hidup kita yang menentukan saudara naik atau saudara turun. Kalau latihan sih enggak, iya kan? Kalau latihan saudara, ya saya kalah, ya main pingpong saya kalah sama siapa, ya sudah, nggak enak, itu pun nggak enak. Tapi nggak ada urusan naik dan turun, nggak ada urusan seperti itu. Tapi dalam hidup nih saudara, ada satu saat kita seperti turnamen besar seperti itu. Bukan lagi sekedar latihan, tapi kita diperhadapkan masuk dalam sebuah pertandingan yang akan membuat kita naik atau kita turun. Ini, jadi yang firman Tuhan ingatkan sama saya, sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua, jangan sepelekan hal-hal yang kemarin, hal-hal yang sekarang, hal-hal yang besok kita hadapi, yang mungkin menguras emosi, mengganggu emosi kita. Perhatikan baik-baik bagaimana engkau dan saya meresponi semuanya itu. Adakah kita tetap bilang begini, enggak, Tuhan baik, makasih Tuhan, ya. Walaupun emosi ini terganggu gitu.
emosi saudara. Tapi kita belajar untuk mengendalikan. Tolong kita saudara. Ya. Karena setelah semuanya itu, memang akan kita hadapi sebuah pertandingan yang lebih besar. Akan kita hadapi sebuah ujian yang lebih besar. Tapi jangan takut, kemuliaannya juga lebih besar. Ada amin saudara. Dan saya percaya kita gak akan kalah dengan pertandingan itu. Kenapa? Karena kita sudah terlatih dengan pengalaman-pengalaman yang kemarin. Bisa bilang amin saudara. Kita sudah terlatih dengan pengalaman. Makanya firman Tuhan memulai dengan setelah semuanya itu, Tuhan izinkan yang kemarin-kemarin terjadi nih saudara. Supaya apa? Supaya kalau ada pertandingan hari ini, pertandingan besar hari ini, kita menang dalam pertandingan besar hari ini. Ada amin saudara. Jadi nggak mungkin kita kalah kalau kita belajar merespon setiap pertandingan-pertandingan kecil itu dengan sebuah sikap yang benar, respon yang benar. Ini bagian yang pertama, saudara. Bagian yang kedua, kita kembali di Keluaran pasalnya yang pertama, saudara. Keluaran pasalnya yang pertama. Mulai ayatnya yang ke-15, saudara, sampai ayat yang ke-21. 15 sampai ayat yang ke-21. Sama-sama kita baca ayat-ayatnya. 1, 2, 3. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka, ya saudara, sekali lagi kita bicara tentang takut akan Tuhan, takut akan Allah. Bahwa yang saya kagumi, saudara, bidan-bidan ini kok bisa ya gitu, hebat. Mereka nggak kenal Tuhan, mereka nggak terlalu mengenal Tuhannya orang Israel, tapi kok dalam diri mereka ada tuh yang namanya takut akan Tuhan. Karena yang mendorong mereka untuk mereka tidak membunuh bayi laki-laki Ibrani, firman Tuhan katakan karena takutnya mereka akan Tuhan. Padahal yang memerintahkan mereka siapa, saudara? Fir'aun. Fir'aun itu kejam. Fir'aun itu kejam. Fir'aun itu raja besar. Fir'aun itu bukan raja ecek-ecek. Itu Fir'aun raja besar. Tapi Alkitab menulis sama kita jelas sekali. 2 kali Alkitab menulis bahwa mereka tidak berani lakukan itu karena mereka takut akan itu. Seperti firman Tuhan bilang sama kita, sudah ingatkan sudah sama kita beberapa minggu ini sudah, ya, takut akan Tuhan kita seringkali lebih kecil, kalah daripada rasa takut kita akan hal-hal yang lain. Harusnya bidan ini takut sama Fir'aun daripada takut sama Tuhan. Tapi kok hebat, takutnya akan Tuhan itu lebih besar dari takutnya. Itu kalau mereka, itu Fir'aun tahu lahir. Fir'aun tahu. Ya, kenapa? Karena kemudian muncul anak lahir, lolos sampai dipanggil mereka. Kamu kenapa? Kamu kenapa bisa begitu? Jawabannya bagus. Orang-orang Ibrani itu lebih kuat katanya. Jadi sebelum bidan datang, mereka sudah melahirkan, sudah jebrol duluan.
kita, saudara? Adakah takut kita akan segala sesuatu yang kita takutkan itu lebih besar kualitasnya, lebih besar kuantitasnya daripada takut kita akan Tuhan? Takut akan masa depan, takut ini, takut itu, takut saudara nggak bisa bayar, takut apa? Nah, akhirnya apa? Rasa takut itu mendorong kita untuk menabrak hukum-hukum firman. Takut apa, saudara? Saya juga punya rasa takut. Setiap kita punya rasa takut kok. Setiap kita punya ketakutan. Tapi sekarang ditantang nih kita pagi hari ini. Dan beberapa minggu ini kita ditantang. Seperti apa takut kita akan Tuhan? Dan seperti apa takut kita akan segala kekhawatiran hidup ini? Mana yang lebih besar? Dari besar takut kita kepada manusia, kepada masa depan, kepada masalah ekonomi kita, sampai kemudian kita tabrak, kita langgar, kita dobrak semuanya itu. Kenapa? Aduh, saya punya kebutuhan. Kalau saya nggak ngambil ini duit, nanti gimana saya ke depannya? Ini jadi perenungan buat saya beberapa minggu ini, saudara. Ini sangat memberkati saya karena tanpa kita sadar ketakutan kita melegalisasi, ya, menghalalkan segala cara. Artinya gini, kalau kita lakukan begini, ya gimana ya desakan, ya gimana ya saya udah nggak bisa apa-apa lagi sih, terus prepare. Jadi nggak apa-apa gitu. Sepertinya nggak apa-apa. Kita bilang nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang seperti ini keadaan saya, seperti ini. Kalau sampai ini nggak tertolong, kalau nggak ada solusinya, ya jadi saya nanti jadi seperti ini. Hebat loh yang Tuhan buat kepada dua bidan ini, ya saudara. Mereka itu nggak laku. Tuhan kasih jodoh sama mereka. Amin. Ya, mereka itu sudah, karena mereka bukan nggak cantik mungkin, karena waktu mereka habis buat ngurusin itu, saudara, di kebidanan, ya saudara, urusan kelahiran dan melahirkan, ya urusannya cuma itu. Tapi apa? Tuhan kasih jodoh sama mereka. Hebat. Hasil dari mana itu? Hasil dari takut akan Tuhan. Kenapa? Karena mereka punya modal yang hebat dalam hidup. Modal itu adalah yang namanya takut akan Tuhan. Biarlah itu jadi modal saya dan saudara dalam perjalanan hidup. Biar itu jadi modal saya dalam saya melayani Tuhan. Takut akan Tuhan. Kadang kalau modal saudara apa? Kita bilang modal saya kalau hamba Tuhan itu modalnya apa? Modalnya itu kepintaran, fasilita. Belum di belakangnya embel-embel, ya, STH, S1, S2, saya sekarang sudah S20, kalah sampai S20 gitu. Kemarin masih S6, S7, paling 3 S10, sekarang langsung loncat. Saya bangga sama Samsung. Saya bersyukur sama Samsung. Samsung memang mau buat terobosan. Cuma S11, wah, loncat ya, aduh, S20. Astagfirullah. Jadi saya ikutkan, saya bilang ya S saya sama kayak Samsung, ya S20. Kadang-kadang itu jadi modal, nggak apa-apa sih, nggak salah. Tapi kalau itu sudah cuma jangan andalkan itu dan sudah punya modal yang utama, itu takut akan Tuhan. Kau kalah, kau akan tersisih, kau akan dibalap semua orang. Sama halnya, maaf kalau mau berdagang, kalau mau berbisnis, kalau modalmu cuma bilang begini, kau cuma punya modal duit, kau akan digeser, kau akan disalib. Kalau kau karyawan, saudara, siapapun engkau, kalau engkau nggak punya takut akan Tuhan, engkau punya kekuatanmu cuma modal kepintaran, nanti satu-satu disalib.
Modal kita tuh takut akan Tuhan. Modal yang membuat kita tidak terkalahkan. Ya. Saya harus tanamkan itu dalam diri saya. Saudara harus tanamkan itu dalam diri saudara. Modalnya Yusuf apa sehingga Yusuf jadi sangat panik? Takut akan. Modalnya Daud apa? Kenapa dia kemudian diangkat tinggi sama Tuhan? Takut akan. Ada rasa pengen bunuh, ada pengen rasa balas dendam, ada pengen macam-macam. Takut akan. Takut akan Tuhan gak gampang. Lawan takut akan Tuhan ya salah satunya, bukan cuma satu-satunya, tapi salah satunya adalah rasa takut kita akan kehidupan. Tapi udah saudara, sama-sama kita mau belajar, kita mau berjuang, kita mau mempertahankan takut kita akan Tuhan. Kita akan junjung tinggi takut akan Tuhan, melebihi apapun juga. Ada amin saudara. Sampai apa? Kita jaga langkah kita terhadap firman Tuhan. Tidak gampang, tidak seperti mudah dikhotbahkan. Khotbahnya sih gampang, ya, muter jadi ceplok. Ya. Tapi waktu saya dan saudara menjalankannya, saya termasuk menjalankan. Lebih waktu kita ngiris bawang, saudara. Nangis Bombay, udah bukan nangis Bombay lagi. Itu akan kasih kekuatan buat saya dan saudara. Dan kita percaya upah dari takut akan Tuhan itu keberkatan yang luar biasa. Bukan cuma itu, bukan itu di sasaran kita, tapi surga yang jadi bagian kita. Amin saudara. Takut akan Tuhan itu bukan cuma dapatin harta benda, bukan. Iya pasti dapat harta benda, tetapi lebih daripada itu, surga jadi bagian saya dan saudara.